Perkenalkan, nama saya Siti Hasri Utami dari Administrasi Publik 3B. Di sini saya akan menjelaskan kepada kedua teman saya tentang negara Singapura. Singapura atau nama resmi Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia, oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan berbagai keturunan Asia dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Ate Corney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2005. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Singapura. Catatan pertama permukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos keluar kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memberi nama Tamasek, dalam bahasa Jawa yang berarti kota laut. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perampok Portugis membakar permukiman di mulut sungai Singapura dan pulau ini jadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau East India Company atau EIC untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, penduduknya Perancis hingga berdirinya kerajaan Belanda. Di pulau tersebut, ia menjumpai sebuah kampung suku Melayu dipimpin Tumageng Abdurrahman yang merupakan wilayah kekuasaan Sultan Johor yang saat ini sedang ada konflik perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdurrahman dengan kakak tirinya, Tengku Hussein Shah atau Tengku Long, yang hidup di pengasingan di Kepulauan Riau. Melihat peluang bagus, baik sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari penguasa setempat, Raffles membujuk Tumageng Abdurrahman untuk menyelundupkan Tengku Hussein ke Singapura dan membantunya merebut hak atas tahta kekuasaan Sultan Johor. Setelah bertemu Tengku Hussein, Raffles pun membuka kesepakatan bahwa Inggris, dalam hal ini EIC, bersedia membantu Tengku Hussein merebut tahta dan memberikan tunjangan tahunan dengan imbalan diberikan hak khusus untuk membangun pos dagang dan pelabuhan di bagian selatan Pulau Tamasek di sisi timur Sungai Singapura Seberang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang geografis negara Singapura. Singapura terdiri dari 63 pulau termasuk dataran Singapura. Pulau utama sering disebut Pulau Singapura, tetapi secara resmi disebut Pulau Ujong. Dalam bahasa Melayu berarti pulau di ujung daratan atau semenanjung. Terdapat 2 jembatan buatan menuju Johor, Malaysia, Jalan Layang Johor Singapura di utara dan penghubung kedua Malaysia Singapura di darat. Pulau Jorong, Pulau Tengkong, Pulau Ubin, Pulau Sentosa adalah pulau-pulau yang terbesar dari beberapa pulau kecil di Singapura. Titik alami tertinggi adalah Bukit Timah Hills dengan tinggi 166 meter. Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah yang diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Hasilnya, dataran Singapura meluas 581,5 km persegi pada 1960-an menjadi 704 km persegi. Hasilnya, dataran Singapura meluas dari 581 km pada 1960-an menjadi 704 km persegi pada hari ini dan akan meluas hingga 100 km persegi pada 2030. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan menjadi reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna. Contohnya Pulau Jong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang politik negara Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi.
Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat atau PAP mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlementer di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai sebagian bebas dalam lapisan Freedom in the World, dan Economist menempatkan Singapura pada tingkat rezim Edinburgh ketiga dari 4 peringkat dalam indeks demokrasi. Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden Singapura secara historis merupakan jabatan seremonial diberikan hak veto pada 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintahan dipegang oleh parlementer. Pemilihan parlementer di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlementer diubah tahun 1991. Anggota parlementer atau MP terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi, dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama melalui pos dan mewakili anggota tunggal atau kelompok konstituensi perwakilan kelompok atau GRC. Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh Transparansi Internasional. Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania dan meliputi banyak elemen hukum umum Inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan. Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporal yudisial dalam bentuk pencabutan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. Aku boleh nanya gak? Boleh. Kalau misalkan hukum korporal itu kayak gimana sih maksudnya? Hukum korporal adalah hukum fisik yang acap kali digunakan sebagai metode yang ampuh untuk mendidik dan mendisiplinkan. Oh, berarti kalau misalkan di Indonesia mah itu kayak di Aceh ya? Ya, hukum cambuk. Oh iya, kasih. Singapura juga memiliki hukuman mati wajib untuk pembunuh tingkat pertama, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api. Amnesty International mengatakan bahwa serangkaian klausa dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang dan Undang-Undang Penyelenggaraan Senjata Api berisi dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak yang dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah dan mengikis hak pengadilan yang adil. Dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki kemungkinan tingkat eksekusi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pemerintah Singapura menyatakan bahwa Singapura memiliki hak kedaulatan untuk menentukan sistem yudisialnya dan memaksakan sesuatu yang dianggap sebagai hukuman yang pantas. Pemerintah memiliki sengketa dalam beberapa poin laporan Amnesty. Mereka berkata bahwa dalam 5 tahun sampai 2004, 101 warga Singapura dan 37 warga asing telah dieksekusi. Semuanya kecuali 28 orang disebabkan oleh pelanggaran obat-obatan terlarang. Amnesty menyebutkan 408 eksekusi antara 1991 dan 2003 dari pemerintahan dan sumber lain dari jumlah penduduk sebanyak 4 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan Singapura dengan luar negeri. Singapura memiliki hubungan diplomatik dengan 175 negara. Meski tidak menempatkan seseorang komisi tertinggi atau kedutaan di beberapa negara, Singapura adalah anggota dari Persekutuan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok. Atas alasan geografis yang jelas, hubungan dengan Malaysia dan Indonesia adalah yang terpenting, tetapi politik domestik tiga negara sering mengancam hubungan mereka. Singapura juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Britania Raya. Negara yang disebutkan terakhir memiliki hubungan melalui Five Power Defence Agreement atau FDA bersama Malaysia, Australia, dan Selandia Baru. Singapura juga berhubungan baik dengan Amerika Serikat, negara yang memiliki kekuatan penyeimbangan di Asia Tenggara untuk menyeimbangkan kekuatan regional. Singapura mendukung konsep regionalisme di Asia Tenggara dan menjalankan peran secara aktif di ASEAN.
yang juga didirikan Singapura. Negara ini juga merupakan anggota dari Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang memiliki sekretariat di Singapura. Negara ini juga memiliki hubungan dekat dengan sesama negara ASEAN, Brunei, dan memiliki fasilitas pelatihan angkatan darat di sana. Singapura adalah salah satu negara pertama yang memiliki hubungan normal dengan Republik Rakyat Tiongkok setelah membuka diri tahun 1978. Negara ini mengakui kebijakan Satu Tiongkok (RRT) dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan negara itu, meski juga mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara Tiongkok lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekonomi negara Singapura. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan Eropa bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Singapura adalah salah satu dari 4 macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang diwakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis dunia. Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing. Sebagai akibat dari resesi global dan kemerosotan pada sektor teknologi, PDB negara ini berkurang hingga 2,2% pada 2001. Economic Review Committee atau ERC didirikan bulan Desember 2001 dan menyarankan beberapa perubahan kebijakan dengan tujuan merevitalisasi perubahan. Sejak itu, Singapura pulih dari resesi, terutama karena banyaknya perbaikan dalam ekonomi dunia. Ekonomi negara ini tumbuh 8,3% pada 2004, 6,4% pada 2005, dan 7,9% di 2006. Singapura memperkenalkan pajak barang dan jasa atau GST dengan nilai awal 3% pada April tanggal 1 1994 yang menambah pendapatan pemerintahan hingga 1,6 miliar US dollar dan menyeimbangkan keuangan pemerintahan. Nilai GST ditingkatkan menjadi 4% pada 2003, 5% pada 2004, dan 7% pada 1 Juli 2007. Banyak perusahaan di Singapura terdaftar sebagai perusahaan berkewajiban terbatas swasta, umumnya disebut perseroan terbatas swasta. Sebuah perseroan terbatas swasta di Singapura adalah entitas hukum terpisah dan pemegang saham yang berkewajiban atas utang perusahaan yang melebihi jumlah modal saham yang ditanggung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sosial budaya negara Singapura. Kondisi sosial budaya negara Singapura dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk, suku bangsa, bahasa, dan agama yang dianut oleh penduduk Singapura. Jumlah penduduk Singapura adalah sebanyak 6.209.660 pada tahun 2020. Suku bangsa Singapura diantaranya bangsa Tiongkok atau Cina sebesar 74,3%, bangsa Melayu sebesar 13,4%, bangsa India sebesar 9%, bangsa lain seperti Filipina, Eropa, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Timur Tengah, dan lainnya sebesar 3,2%. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris yang diikuti oleh bahasa Mandarin, Melayu, dan bahasa Tamil. Agama yang dianut oleh negara Singapura adalah agama Buddha sebesar 32%, agama Kristen sebesar 18,8%, tidak beragama atau netral sebesar 18,5%, agama Islam sebesar 14%, agama Tao sebesar 1%, agama Hindu sebesar 5%, agama lain sebesar 0,6%. Karena keragaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Peranakan. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya Singapura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pariwisata di Singapura. Singapura adalah negara kota tujuan perjalanan yang terkenal.
Mendorong kepentingannya dalam industri pariwisata negara ini, jumlah kedatangan total mencapai 10,2 juta orang tahun 2007. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan perjudian dan 2 resort kasino, disebut Integrated Resort, dibangun di Marina South dan Pulau Sentosa tahun 2005. Untuk bersaing dengan kota-kota regional seperti Bangkok, Hong Kong, Tokyo, dan Shanghai, pemerintah mengumumkan bahwa wilayah kota akan diubah menjadi kawasan yang lebih menarik dengan menerangkan bangunan-bangunan sipil dan komersial. Makanan juga dimanfaatkan sebagai atraksi pengunjung pada Singapore Food Festival yang diadakan setiap Juli untuk merayakan masakan Singapura. Acara tahunan lainnya di Singapura meliputi Singapore Sun Festival, Christmas Light Up, dan Singapore Jewel Festival. Singapura mempromosikan dirinya sebagai hubungan pariwisata kesehatan. Sekitar 200.000 warga asing mencari perawatan kesehatan di negara ini setiap tahun dan memperoleh pendapatan sebesar 3 miliar US dollar. Pemerintah menyatakan bahwa program ini dapat menciptakan sekitar 13.000 lowongan pekerjaan baru dalam industri kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan negara Singapura. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.